kita tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan pegawai, yang Pak Guru banggakan peserta didik kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Singkatnya peserta apel pada pagi hari ini. Hari ini hari kedua dalam pekan ini kita melaksanakan pembelajaran. Alhamdulillah, suasana pembelajaran itu pada jam-jam awal itu sudah terlihat sudah jauh lebih baik daripada satu pekan sebelumnya. Kelas-kelas semua terisi dengan baik, siswa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Hal baik ini mari kita pertahankan dan kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena tujuan kita berada di lembaga pendidikan ini adalah menyelenggarakan proses pembelajaran ini secara efektif. Salah satu indikator dari efektivitas pembelajaran itu adalah ketika kita jam pelajaran itu semua siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Jadi sekali lagi kita patut apresiasi atas kehadiran kita dalam pembelajaran itu. Kendati pun demikian, ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi bersama. Di jam-jam pasca istirahat itu masih kita temukan beberapa kelas yang lowong, siswa-siswi masih duduk-duduk di bawah ketapang ini, itu masih ada. Anak-anak sekalian, ruang kelas kalian ini dibuat oleh pemerintah dengan begitu megah. Ruang kelas ini menjadi tempat untuk kalian melakukan aktivitas pembelajaran. Karena itu, manfaatkan ruang belajar ini dengan baik. Masuk ke dalam ruangan, duduk dalam ruangan. Kalaupun tidak ada Bapak Ibu guru yang mengajar, maka ambil buku, cari buku referensi di perpustakaan, atau buka HP yang ada data itu, cari-cari data yang berkaitan dengan materi pelajaran lalu baca. Kenapa demikian anak-anak? Karena ruang kelas ini sudah disiapkan oleh pemerintah untuk kita belajar. Anak-anak sekalian, coba kita bayangkan teman-teman kita, saudara-saudari kita yang ada di tempat lain, yang mungkin saat ini mereka kekurangan menggunakan fasilitas sekolah yang ada. Anak-anak, di Kecamatan Bulanggitan dan Kecamatan Ilebura, pasca terjadinya erupsi Gunung Lewotobi itu, mereka sekolah di tenda itu tarpal ini, dan mereka sekolahnya di situ, guru mengajarnya di situ. Kursi mejanya tidak ada, mereka lesehannya di atas tarpal. Bayangkan, mereka belajar dengan posisi yang setengah mati, harus bungkuk, harus menulis dalam keadaan itu, tapi mereka masih mensyukuri itu dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, kita ruangan sudah ada, ini anak, mari kita manfaatkan dengan baik. Mari kita gunakan dengan semaksimal mungkin. Ada sekolah di Kecamatan Adonara Barat yang ada di pelosok itu, ada satu SMK yang bangunannya itu masih menggunakan dinding dari bambu, gedok bambu itu, kedeka. Itu masih ada. Tetapi mereka mensyukuri itu, menggunakan itu dengan baik. Lah kita sekarang ini anak-anak, pemerintah sudah buat bangunan baik-baik ini, bagus-bagus ini, mari kita manfaatkan. Duduk di dalam, manfaatkan ruangan ini, duduk di dalam, cari referensi, baca, berdiskusi dengan teman berkaitan dengan mata pelajaran. Berdiskusi, ini materinya ini menurut kamu bagaimana? Kira-kira cara kerjanya bagaimana? Berdiskusi anak-anak. Karena dengan begitu kalian sedang mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan. Poin yang kedua yang mau Pak Guru evaluasi, yakni dalam pembelajaran. Anak-anak sekalian, guru sudah mulai merancang berbagai macam metode, berbagai macam model pembelajaran. Tujuannya adalah menyelenggarakan pembelajaran dengan baik supaya siswa-siswi bisa sampai target pada tujuan pembelajaran yang dikehendaki. Kalau seluruh proses ini anak-anak kalian ikuti dengan baik, maka akan banyak manfaat yang kalian dapatkan. Pak Guru ambil contoh di mata pelajaran tertentu yang menggunakan metode wawancara. Wawancara itu anak ada banyak manfaat. Pertama, kalian bisa dapat ilmu dari narasumber langsung.
Ketika kalian bertanya kepada narasumber, narasumber itu langsung memberikan informasi, dan tanpa sadar kalian sedang belajar di situ. Oh iya, kalian mencatat, beliau ngomong kalian mencatat. Itu informasi yang baru yang kalian temukan. Informasi itu anak-anak sekalian, ilmu pengetahuan itu bukan sekedar kalian dapatkan dari buku saja, tapi dari orang-orang yang ada di sekitar kalian, yang ketika memberikan informasi itulah ilmu. Yang kedua anak-anak, kalian juga tidak hanya mendapatkan ilmu, kalian dilatih soft skill kalian, keterampilan kalian. Apa yang dilatih? Kemampuan kalian bernegosiasi. Misalnya begini, ada siswa yang Pak Guru minta untuk mewawancarai tokoh, tapi sampai 3 kali juga tokoh itu tidak ketemu. Mereka datang berulang-ulang kali, tapi alasannya tokoh itu masih pergi kebun. Anak, di sini kalian sedang dilatih untuk bisa memecahkan masalah. Kalian sedang dilatih, kalau tokohnya tidak ada pada jam tersebut, kira-kira bagaimana saya bisa memecahkan masalah? Oh, kalau aspek waktu misalnya, kalau jam habis asar itu beliau sudah keluar, maka saya harusnya datang sebelum asar. Oh, kalau narasumber ini jam sekian itu sampai jam sekian beliau tidak bisa, saya ganti narasumbernya. Bagaimana kita melakukan negosiasi? Narasumber sibuk, bagaimana cara kita membujuk, merayu supaya beliau bersedia untuk memberikan waktu? Anak saya sedang sibuk, Pak, 5 menit saja. Bagaimana kalian dilatih untuk memenangkan sebuah masalah?